Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembelajaran IPA akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh tenaga pengajar atau guru untuk mempersiapkan dan menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru atau tenaga pendidik juga perlu mempersiapkan metode yang akan digunakan, bahan materi yang akan disajikan, cara penyampaian, serta alat atau media yang akan digunakan pada proses pembelajaran tersebut. Perencanaan pembelajaran menjadikan guru dapat lebih mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Hasil akhir dari keputusan perencanaan pembelajaran adalah tersusunnya dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai bahan acuan. Nah, bahan acuannya itu berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005, pasal 20 menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran atau perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP yang memuat sekurang-kurangnya ada tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang pertama ada silabus. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, kemudian SK atau standar kompetensi, KD atau kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh guru secara mandiri atau secara berkelompok dalam sebuah sekolah atau madrasah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau disingkat MGMP, atau pusat kegiatan guru atau PKG dan dinas pendidikan. Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI atau Madrasah Ibtidaiyah, MTS atau Madrasah Sanawiyah, MA atau Madrasah Aliyah, dan MAK atau Madrasah Aliyah Keguruan. Selanjutnya untuk RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Komponen yang terkandung dalam RPP antara lain adalah adanya identitas mata pelajaran, seperti satuan pendidikan, kelas, semester, program studi, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Kemudian ada standar kompetensi. Ini merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penugasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas,
dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Jadi ini tergantung mata pelajarannya ya. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kemudian komponen yang lainnya adalah indikator ya. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional atau disingkat dengan KKO yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Selain itu ada tujuan pembelajaran. Menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Komponen yang lain ada materi ajar. Ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD atau kompetensi dasar dan beban belajar. Komponen yang lain adalah metode pembelajaran, digunakan oleh guru atau tenaga pengajar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Ini merupakan kegiatan awal atau kegiatan pembuka dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang keduanya ada kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan sebagainya. Ini berguna untuk mengembangkan kreativitas serta kemandirian siswa sesuai dengan bakatnya. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan yang lain adalah penutup, merupakan kegiatan yang dilakukan di akhir untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman, simpulan, penilaian, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Penilaian hasil belajar merupakan prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Dan sumber belajar menentukan penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Oke, sekian materi kita tentang perencanaan pembelajaran. Semoga dapat menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.